Pemirsa, Polres Karawang menerjunkan tim Puslap 4 Mabes Polri atas insiden kebocoran gas yang menyebabkan puluhan warga keracunan. Penyelidikan guna mengungkap faktor penyebab kebocoran gas. Aparat Polres Karawang dan sejumlah unsur pemerintah setempat meninjau langsung Desa Kutamekar, Karawang pasca insiden keracunan gas yang menimpa warga. Meski sebagian warga sudah kembali ke rumah masing-masing, kepolisian akan menerjunkan tim Puslap 4 guna memastikan penyebab kebocoran gas milik PT Pindo Deli. Lokasi tempat caustic soda kita status quo-kan, kita pasang polis line, tidak ada kegiatan di sana sampai dengan menunggu teman-teman dari lapor Mabes Polri untuk melakukan olah TKP. Sambil kita juga melakukan pendalaman dan pemeriksaan saksi. Begini, pada saat tabung dikirim, itu sudah ada klorin di dalam. Nah, klorin itu mungkin membuai timbullah kebocoran. Kita sudah berusaha untuk menetralisir dengan siraman air. Tapi tabung ini mungkin dikirim oleh supplier memang sudah bermasalah, sehingga terjadilah sampai terakhir yang kita ketahui bersama, ya kan. Sebelumnya, sebanyak 26 warga dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan gas. Sebagian warga pun terpaksa dievakuasi ke kantor Desa Kutamekar, Karawang guna menghindari jatuhnya korban jiwa. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait kebocoran gas milik PT Pindo Deli di Karawang, Jawa Barat sudah bergabung bersama kami Kapolres Karawang AKBP Rama Samtamaputra. Selamat sore Pak Rama. Ya, selamat sore. Pak Rama, dari pihak pemilik pabrik sendiri, apakah sudah diperiksa dan sudah menyelidiki penyebab kebocoran, Pak? Ya, dari kemarin kita sama-sama ya turun dengan Pak Wabu, Pak Dandin, termasuk menurunkan personil juga terkait dengan upaya yang pertama mitigasi pengurangan risiko terhadap dampak kebocoran yang diduga gas klorin gitu ya, kimia, yang itu memang menyebabkan beberapa warga, ada sekitar 23 yang harus dilarikan ke rumah sakit, dan tentu dari situ kita juga melakukan olah TKP awal dan memasang polis line, dan baru tadi pagi kami sampaikan teman-teman Puslap 4 Mabes Polri datang untuk melakukan olah TKP di sana. Sekaligus sampai hari ini juga kita melakukan pendalaman dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, khususnya karyawan yang terlibat langsung pada saat kejadian di lokasi titik di mana ada dugaan kebocoran gas tersebut. Jadi memang ada permasalahan di pabrik tersebut, Pak, hingga menyebabkan gas bocor? Ya, tentu kita masih menunggu ya apa yang menjadi penyebab, kemudian faktor-faktor apakah itu ada human error, apakah itu memang dari supplier seperti yang dikatakan oleh pihak perusahaan. Ini semua masih berproses, Mbak. Jadi kita juga masih menunggu hasil dari olah TKP dari teman-teman Puslap 4. Saat ini kondisi di lokasi sendiri seperti apa? Apakah masih menyengat, berbau gas, Pak? Oh tidak, jadi kondisi kebocoran itu memang tidak berlangsung berjam-jam gitu ya, karena memang begitu kejadian ada kebocoran, kemudian teman-teman yang tergabung dalam tim security health-nya perusahaan itu melakukan kegiatan penutupan, sehingga saat itu tidak berlangsung lama, paling ya berdasarkan hasil pemeriksaan sekitar 30 menit ditutup dan dilakukan upaya-upaya penyedotan gas yang berada di dalam tabung klorin itu, dan itu tidak menyebabkan berhembus lagi gas yang keluar, sehingga ya hari ini tidak ada biasa-biasa saja, hari ini aman, jadi tidak terjadi kebocoran. Baik, kalau operasionalnya sendiri apakah masih terus dilakukan atau dihentikan secara sementara, Pak?
Sampai hari ini kita masih status quo-kan ya, khususnya titik di mana area produksi klorin yang di input ke tabung-tabung oleh perusahaan, lalu kemudian dijual gitu, bisa dikatakan seperti itu. Ini untuk sementara masih dihentikan karena memang proses olah TKP yang dilakukan tim dari Puslapor Mabes Polri ini masih berlangsung. Baik. Gitu, Baik, Pak Rama, sejauh ini bagaimana kondisi 23 warga yang kemarin sempat dirawat? Ya, kita terus melakukan pemantauan ya, dan dari 23 saat ini memang masih ada sekitar 4 pasien warga yang masih berada dan dirawat di rumah sakit. Ini memang masih mengalami ada yang mual, ada yang sesak napas. Ini masih dilakukan penanganan oleh pihak rumah sakit. Sisanya, alhamdulillah kemarin sudah bisa pulang. Dari 23 korban ada yang anak kecil, ada yang lansia. Saat ini 4 orang yang masih dirawat, apakah lansia dan anak kecil, Pak? Dewasa semua ya, dewasa semua. Jadi yang bayi ada 4 orang itu sudah sembuh dan sudah bisa dipulangkan dari tadi malam tepatnya. Baik, kalau untuk bentuk pertanggungjawaban dari pihak pabrik sendiri, Pak, apakah sudah dibicarakan, Pak, dengan para korban kemarin, Pak? Ya, kemarin setelah proses kita cek TKP bersama dengan Forkopimda ya, kita langsung melakukan mediasi dengan perwakilan warga. Memang ini ada salah satu bagian dari mitigasi kita, bagaimana perusahaan itu bertanggung jawab untuk pertama otomatis pengobatan para warga yang sakit ataupun yang terdampak, dan juga kedepannya akan ada beberapa butir kemarin yang sudah disepakati dengan warga, pertanggungjawaban diantaranya pertanggungjawaban untuk tidak terjadi lagi, kemudian air bersih, maupun kompensasi yang lain. Nah, itu kemarin sepertinya sudah dibicarakan antara pihak perusahaan dengan perwakilan warga gitu, Mbak. Baik, terima kasih AKBP Rama Samtama, Kapolres Karawang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Pemirsa, Indonesian Corruption Watch melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Barreskrim Polri atas dugaan gratifikasi. Dugaan gratifikasi terkait helikopter yang disewa Firly untuk perjalanan ke Palembang dan Baturaden. Indonesia Corruption Watch melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri ke Barreskrim Polri. Firly diduga menerima gratifikasi saat menyewa helikopter untuk perjalanan dinas ke Palembang dan Baturaden. Menurut peneliti ICW Wana Alamsyah, harga total sewa helikopter seharusnya Rp172,3 juta. Sementara Firly hanya membayar Rp30,8 juta. Sehingga ada selisih Rp141 juta yang diduga karena potongan harga. Ketika kami telusuri lebih lanjut dan kami melakukan investigasi bahwa salah satu komisaris yang ada di dalam PT Air Pasifik Utama merupakan atau pernah dipanggil menjadi saksi di dalam kasusnya Bupati Bekasi, Neneng, terkait dengan dugaan suap pemberian izin di Meikarta. Dalam konteks tersebut kami menganggap bahwa dan mengidentifikasi bahwa apa yang telah dilakukan oleh Firly Bahuri terkait dengan dugaan penerima gratifikasi ini telah masuk di dalam unsur-unsur pasal 12B huruf besar Undang-Undang 31 tahun 99 Jungto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Sebelumnya Firly telah diperiksa Dewan Pengawas KPK saat menjalani sidang etik. ICW menduga Firly memberi keterangan berbeda. Dugaan pelanggaran etik ini mulanya dilaporkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polemik tes wawasan kebangsaan masih membayangi Komisi Pemberantasan Korupsi meski 1.271 pegawai KPK telah dilantik menjadi pegawai negeri sipil. Ketua KPK Firly Bahuri pun menegaskan tak ada upaya penyingkiran terhadap sejumlah pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Tuhan menolong saya.
1.271 pegawai KPK telah dilantik menjadi pegawai negeri sipil. Pelantikan yang digelar di Aula Gedung Juang KPK berdasar keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87/PPA tahun 2021 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan KPK. Namun pelantikan pegawai KPK menjadi pegawai negeri sipil ini dibayangi polemik tes wawasan kebangsaan yang membuat 75 pegawai KPK tidak lolos. Dari 75 itu, 51 diantaranya diberhentikan, sedangkan 24 pegawai lainnya diberi kesempatan dengan syarat menjalani pembinaan. Terkait hal ini, penyidik senior KPK Novel Baswedan berpandangan tak lolosnya pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan itu diduga sebagai upaya untuk menyingkirkan pegawai KPK yang dianggap kritis dan tengah menangani kasus korupsi besar. Hal ini pun dibantah oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Firly menyebut tes wawasan kebangsaan diikuti oleh seluruh pegawai KPK dengan instrumen materi tes yang sama. Saya agak heran kalau ada kalimat bahwa ada upaya menyingkirkan. Saya ingin katakan tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapapun. Kenapa saya pastikan itu? Karena tes yang dilakukan wawasan kebangsaan diikuti oleh 1.351 pegawai. Dengan ukuran yang sama, instrumen yang sama, alat ukurnya sama, waktu mengerjakan sama, pertanyaannya sama, modulnya sama. Hasilnya memenuhi syarat 1.271 yang tidak memenuhi syarat 75. Kalau boleh saya katakan, semua dilakukan sesuai dengan kriteria, sesuai dengan syarat, sesuai dengan mekanisme, dan sesuai prosedur. Firly pun menegaskan bahwa langkah yang diambil telah sesuai dengan peraturan undang-undang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, wacana pemilu tahun 2024 akan digelar 28 Februari mendatang. Kesepakatan sedang dibahas dalam rapat Komisi 2 bersama KPU. DPR, KPU, dan pemerintah membahas pemungutan suara Pilpres dan Pileg digelar 28 Februari 2024, sementara Pilkada pada 27 November 2024. Nantinya tahapan pemilu dimulai 25 bulan sebelum pelaksanaan atau pada Maret 2022. Pembahasan digelar pada rapat tim kerja bersama persiapan pemilu Pilkada 2024. Saya belum bisa memberikan informasi karena nanti kita akan komunikasikan dengan pimpinan Komisi 2 dan tentunya akan diambil solusi yang paling bagus supaya semua berjalan lancar. Kabarnya sudah disepakati 28 Februari ini. Iya, ini nanti kita mau komunikasi dulu dengan pimpinan Komisi 2. Demikian, terima kasih. Pemerintah sudah memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci dengan suara bulat. Namun Kedutaan Arab Saudi melayangkan surat keberatan kepada DPR yang dianggap melontarkan isu pembatalan haji karena masalah kuota. Untuk kedua kalinya jemaah haji asal Indonesia tak bisa menunaikan ibadah haji karena masih masa pandemi. Keputusan tidak memberangkatkan jemaah haji tahun 2021 disampaikan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas di kantor Kementerian Agama kemarin. Alasannya keselamatan jemaah harus diutamakan. Namun informasi yang berkembang justru pembatalan ini karena tidak mendapatkan kuota. Sampai-sampai Kedutaan Besar Arab Saudi memberikan surat kepada Ketua DPR Puan Maharani. Surat ini mempersoalkan pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang menyatakan Indonesia tidak memperoleh kuota haji tahun ini. Kedubes Arab Saudi juga membantah pernyataan Wakil Ketua Komisi 8 Aci Hasan Satsili yang menyatakan ada 11 negara yang telah memperoleh kuota, namun Indonesia tak masuk di dalamnya. Menanggapi surat Dubes Arab Saudi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan tidak bermaksud membuat kegaduhan, namun maksudnya hanya ingin memastikan Indonesia mendapatkan kuota haji ataukah tidak. Saya sebagai pimpinan DPR itu juga berkomunikasi dengan beberapa pihak, termasuk yang disampaikan di surat itu komunikasi yang mempunyai otoritas.
sampai tanggal 28 Mei, limit waktu yang seharusnya kita mempersiapkan haji, itu kita belum mendapat kepastian dari pemerintah Arab Saudi. Sehingga sudah benar Kementerian. Pemirsa, pemerintah mempersilakan jemaah haji yang ingin meminta dana setoran haji dikembalikan karena merasa peluang berangkatnya semakin tipis. Berikut prosedur meminta kembali dana haji yang telah disetorkan. Pemirsa, untuk meminta kembali dana setoran haji, jemaah bisa mengajukan ke kantor Kementerian Agama di wilayah masing-masing. Persyaratan yang harus dibawa adalah bukti asli setoran haji, fotokopi buku tabungan, fotokopi KTP, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Dana tersebut akan ditransfer ke rekening milik jemaah haji setelah diverifikasi. Menteri Agama secara resmi menunda pelaksanaan haji 2021 karena pembatasan akibat pandemi COVID-19. Hal itu membuat calon jemaah haji asal Medan, Sumatera Utara kecewa karena sudah 2 kali batal ke Tanah Suci. Marimin dan istrinya hanya bisa menunjukkan baju yang akan dikenakan mereka saat berangkat ke Tanah Suci. Baju ini sudah dijahit oleh anaknya yang tinggal di Pekanbaru beberapa bulan sebelum pemberangkatan haji tahun 2020 lalu. Namun harapan mereka kembali pupus lantaran tahun ini pemerintah kembali membatalkan pemberangkatan haji karena pandemi COVID-19. Padahal mereka sudah menyiapkan sejumlah perlengkapan hingga tes kesehatan, termasuk disuntik vaksin COVID-19 agar bisa berangkat ke Tanah Suci. 9 tahun lamanya mereka menunggu untuk bisa menunaikan ibadah haji. Nah, sedih kali lah. Ya, karena bilang kami udah tua, gitu kan. Kalau ada umur lagi ke sana, ya kecewa kali lah kami. Harapannya? Harapannya berangkat. Pasangan suami istri yang sudah lanjut usia ini hanya bisa berdoa agar diberi kesehatan dan umur panjang, agar bisa menjadi tamu Allah di Tanah Suci. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Puluhan remaja di Makassar, Sulawesi Selatan terjaring razia balap liar. Usai jeda kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.